obat adalah seni. Selamat pagi, ketemu kembali dengan saya Dr. Tio. Hari ini sesuai dengan janji saya pada minggu yang lalu tentang critical appraisal. Hari ini adalah contoh critical appraisal dari uji klinik berpembanding, ya. Jadi nanti ada cover buku, itu buku lama saya yang sudah dicetak, tapi sekarang sudah ada buku baru. Juga sama sebenarnya, tapi ini sudah bukan lagi dicetak ya, tapi sudah diproduksi oleh Bintang Semesta Media. Jadi Anda bisa temukan di toko-toko buku di kota Anda. Gitu ya. Oke. Selanjutnya bisa kita lihat dari slide-slide-nya. Oke. Ini contoh tentang uji klinik critical appraisal-nya ya. Jadi contoh pertama, kedua, dan ketiga, ada 3 contoh gitu untuk critical appraisal-nya. Yang pertama itu critical appraisal tentang perbandingan dosis aspirin ya dengan clopidogrel ya. Yang kedua itu antara alpha blocker tamsulosin deranterososin. Yang ketiga nanti itu yang saya sebut di awal, bisa intervensi itu membandingkan obat dan operasi. Saya bandingkan misoprostol dan kuretase. Nah, ini buku saya ya yang masih dicetak. Tapi kalau yang ini sudah diterbitkan ya. Ini lu masih dicetak. Jadi silakan aja Anda cari di toko-toko buku di kota Anda gitu. Bila perlu nanti kalau memang nggak dapat, hubungi admin saya saja gitu ya. Selanjutnya adalah ini yang kemarin yang saya sampaikan ya, critical appraisal worksheet. Jadi saya hanya menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di kolom 1 saja ya. Selanjutnya adalah ini contoh daripada yang saya ngomong tadi, biological efficacy of low versus medium dose aspirin after coronary surgery ya. Result from randomized control trial. Jadi salah satu kemarin saya ngomong, kita lihat kenapa ini menjadi referensi, kita lihat dari tujuan penelitian dan terakhir konklusi. Apakah konklusi menjawab tujuan penelitian ya? Jadi di sini ditulis we conducted double blind randomized trial to establish the efficacy of low dose to compare it against medium dose aspirin ya. Padahal mestinya ada clopidogrel, tapi nanti kita lihat, dicek lagi clopidogrelnya ya. Nah, kita lihat konklusinya ya. Jadi, contrary to recent finding, low dose aspirin is effective and medium dose aspirin did not prove superior for establishing platelet aggregation after coronary surgery. Jadi katanya yang justru yang lebih efektif adalah low dose ya. Nah, itulah kita kritisi di dalamnya itu apa, benar nggak itu hasil itu. Tapi yang perlu para mahasiswa ketahui bahwa itulah cara pertama awal kita melihat apakah jurnal ini layak menjadi referensi kita dengan cukup membaca tujuan penelitian dan konklusi. Jadi konklusi harus menjawab tujuan penelitian. Oke, itu dulu. Selanjutnya adalah ini yang saya ngomong membandingkan antara penggunaan terazozin dengan tamsulosin ya. Tamsulosin pada BPH. Pada BPH ya. Jadi kita bisa lihat di sini tujuan penelitiannya apa? Objective to compare ya, to compare ya the efficacy and safety. Jadi membandingkan efektivitas dan efek samping obat. Nah, konklusinya kita lihat ya, yang saya merahin. Tamsulosin was as effective as terazozin. Jadi kita bisa lihat apakah konklusinya menjawab tujuan penelitiannya. Oke. Nah, yang terakhir contohnya adalah
Ini yang kadang diperdebatkan di bagian klinik ya, katanya tidak face to face ya. Padahal yang disebut face to face itu intervensinya. Orang ngomong surgery mesti dengan surgery, tapi ini contoh yang ketiga ini adalah penggunaan obat dan kuretase. Ini kejadiannya di Vietnam gitu ya. Ini malah disponsori oleh WHO, WHO ya, WHO ya. Ini kita lihat safety, efficacy, acceptability of mifepristone plus misoprostol medical adoption in Vietnam. Itu ya. Jadi membandingkan penggunaan misoprostol dibandingkan kuretase. Nah, ini yang kemarin saya ngomong kalau Anda ingat pada kuliah di seri ke-6 gitu ya, bahwa parameter uji klinik pada manusia itu ada 4 gitu ya. Efficacy, efektivitas, safety, acceptability, satu lagi compliance. Sayangnya dalam penelitian yang ini compliance tidak dilakukan ya, hanya 3 ya. Tapi kebanyakan adalah safety dan efficacy. Ya, jadi efektivitas dan efek samping obat. Oke? Nah, ini kita lihat ya dari apanya tadi ya, kita lihat dari tujuan ke konklusinya. Nah, yang paling penting adalah dalam critical appraisal yang pertama kali kita lihat adalah alasan pentingnya penelitian. Why this study is important. Makanya kemarin di di critical appraisal kemarin yang awal kita ingat ya, segala sesuatu harus berbasis EBM, evidence based medicine ya. Jadi nomor 1 pasti kebanyakan dibuat itu belum ada data. No, few atau scarce data. Yang kedua adalah melengkapi data ya, dari retrospektif ke prospektif atau dari in vitro ke in vivo. Kontroversi data dari satu center ke center lain berbeda hasilnya. Spesifik lokal area terutama pada daerah-daerah endemis ya, kita tahu misalnya untuk pengobatan ulcus pepticum aja ada yang sampai quadruple drugs ya, tapi di tempat lain tidak gitu, apa di negara lain tidak gitu ya. Yang kelima ini yang kaitan dengan COVID kemarin ya, disebut indikasi baru ya. Di Korea disebutnya kebanyakan oleh profesor dari Korea Selatan waktu kasus COVID itu mereka ngomong drug repurposing ya, drug repurposing ya, terutama uji klinik ya, misal rosiglitazone sebagai anti asma atau tilmisartan sebagai anti inflamasi. Kita tahu rosiglitazone adalah thiazolidinedione yang dipakai untuk anti diabetik oral gitu ya. Tilmisartan itu kita tahu sebagai ACE inhibitor 2 gitu ya, atau ARB2 gitu ya. Tapi di sini banyak sudah penelitian tentang tilmisartan sebagai antiinflamasi. Itu istilahnya new indication. Termasuk tadi di depan ya sebenarnya ya, yang contoh depan tamsulosin, perazozin itu alpha blocker sebenarnya sebagai antihipertensi, tapi sekarang lebih efektif sebagai BPH. Itu disebut indikasi baru ya, atau drug repurposing. Oke. Lanjutnya adalah why this study important ya. Jadi kalau di judul pertama itu alasannya no data. Jadi bisa kita lihat ya, the evidence from both these resources cannot be assumed between the two dose regimen. Jadi apakah dosis kecil, apakah dosis sedang, mana yang lebih efektif? Tidak ada, belum ada datanya. Makanya mereka lakukan penelitian itu. Judul 2 juga itu, jadi membandingkan 2 terazosin dan tamsulosin itu juga belum ada datanya. Ya. Nah, kalau yang nomor 3, yang kasus di Vietnam itu, antara misoprostol dan kuretase itu hanya 2 studi yang mereka temukan ya. Jadi few data gitu ya. Ya, hanya 2 studi ya. Nah, sudah alasannya tahu kita pentingnya penelitiannya apa ya. Tadi saya ngomong kaitannya dengan EBM, evidence based medicine, berkaitan dengan data. Jadi sekali lagi ya, bukan alasannya novel ya. Itu novel itu untuk kepentingan pendidikan ya, kalau pada level yang tinggi untuk PhD program gitu ya. Tapi kalau untuk penelitian itu jelas kaitannya dengan data. Ya, evidence based medicine itu
Kemarin tolong diingat ya, ada 5 tingkatannya ya. Nah, selanjutnya, what is the research question atau hipotesis? Tapi kalau kita baca jurnal hampir tidak ada ditulis our hypothesis ya, sudah hampir jarang itu. Jadi kita lihat di apanya, di aim ya, purpose, objektif atau goal ya. Atau kadang-kadang mereka tulis our aim atau our primary outcome, ditulisnya begitu ya. Nah, jadi kalau research question boleh ya. Jadi the essential question to the study is set up to answer. Ya. Jadi dari judul-judulnya 1 sampai 3 tadi kita bisa lihat adalah menilai efektivitas intervensi, obat, tindakan operasi atau yang lainnya. Sayang dalam contoh di buku saya tidak mencantumkan juga sekarang yang lagi rame ya sebenarnya penelitian di bagian fisiologi dan jantung itu adalah membandingkan senam aerobik dan senam anaerobik ya. Ya, misalnya pada level sorbitol ya, enzim sekanak MB misalnya ya, mana lebih tinggi ya pada anaerobik atau aerobik, atau pada senam asma ataupun senam pada diabetes, sudah banyak juga sekarang penelitiannya ya. Itu kira-kira what is the research question. Oke. Yang kedua adalah hipotesa juga ini yang saya ngomong tadi jarang dilakukan, tapi kita mesti ingat hipotesa ini adalah bersifat debatable atau refutable, dapat ditolak ya. Nah, pada judul pertama itu jelas ya, dia menggunakan kata yang untuk aspirin to evaluate the biological efficacy of low dose aspirin and to compare it against medium dose preparation. Jadi membandingkan low dose dan medium dose ya. Sebenarnya satu lagi dia membandingkan 3 kelompok sebenarnya clopidogrel, tapi clopidogrel di tengah jalan di stop ya karena adanya efek harmful sehingga clopidogrel ditarik ya. Nah, kalau yang kedua itu yang tamsulosin dan terasosin itu adalah membandingkan, to compare the efficacy safety ya daripada tamsulosin and terasosin to the treatment of urinary outflow obstruction associated BPH in Korean patient. Jadi kemarin sudah saya ngomong ada 4-2 ya, to evaluate, to assess, to determine ya. Itu yang biasa dipakai, dan satu lagi to compare gitu ya. To assess, to evaluate, to compare, to determine atau to know ya. 4-2 ya. Ini yang biasa dipakai atau disebut para pakar ngomong suitable words untuk metode ya, suitable words untuk metode. Ya, selanjutnya yang ketiga ini ya, pakai kata we address 3 important question. First, medical absorption as effective as surgical absorption for women who choose the method. Ya, jadi membandingkan mana yang lebih efektif antara kuretase dan pemberian obat misoprostol gitu ya. Dan yang kedua membandingkan mana yang lebih aman, safety ya. Risk of side effect and medical abortion compare with those surgical abortion. Yang ketiga adalah yang mana yang lebih acceptable ya, acceptable, yang lebih disukai. Anda akan surprise kalau ternyata hasilnya walaupun sakit, kuretase ternyata lebih acceptable untuk wanita di mana di Vietnam ya, karena kenyataannya mereka merasa lebih bersih gitu ya, lebih nyaman gitu ya dibandingkan dengan makan obat. Oke. Nah, untuk study type itu berkaitan dengan hipotesa atau tujuan penelitian. Jadi ini sudah dijelaskan ya di kuliah-kuliah awal ya. Jadi ada 2, tolong diingat ya. Ada deskriptif, ada analitik ya. Ya. Yang analitik itu ada 2 gitu, observasi dan randomized control trial atau experimental study. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah yang randomized control trial pada manusia gitu ya. Yang akan datang saya akan jelaskan tentang critical appraisal pada studi observasi. Jadi kalau studi observasi jelas ya cross sectional case control cohort. Ya, tapi pada eksperimental ada 2 sebenarnya RCT itu
yang berpembanding dengan tidak berpembanding sesuai dengan derajat EBM yang kita bicarakan minggu yang lalu. Oke, ini mudah-mudahan bisa secepat mungkin dimengerti. Selanjutnya adalah ini ya kaitannya ya. Jadi tolong diingat ya, 4 hal yang runut dan runtut ya. Judul, hipotesa atau tujuan penelitian, metode dan analisa. Ya. Jadi sebagian besar di beberapa literatur dikatakan lebih dari 50% itu untuk RCT itu membandingkan intervensi ya, membandingkan intervensi jadi treated dan control. Treated itu adalah obat yang akan kita teliti, yang control itu adalah drug of choice atau placebo. Nah, kalau contoh pertama itu jelas dia membandingkan membandingkan dua jenis dosis ya, bukan dua jenis obat. Sama-sama dosis kecil sama dosis menengah pada aspirin. Kalau contoh yang kedua, terazosin dan tamsulosin. Kalau yang ketiga itu antara pemberian obat dan kuretase. Ya. Nah, hampir sebagian besar itu menggunakan analisa, belum ke sini, analisa before and after ya, before and after ya, before and after. Jadi kesimpulannya nanti kita dapat itu ada 4 kemungkinan yang nggak boleh, nomor 4 ya, bahwa kelompok obat yang kita teliti lebih efektif dari kontrol. Kontrol ini ada 2 ya, tolong ingat ya. Kontrol itu boleh kontrol positif disebut drug of choice, kontrol negatif itu placebo. Ya. Yang kedua, treated lebih efektif dari kontrol lebih efektif dari treated, dan tidak boleh itu dua-duanya tidak efektif. Dalam arti kerangka teori kita salah atau pembandingnya juga salah gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah, nah ini kalau studi observasi ya, studi observasi sebenarnya ini, tapi bisa juga dipakai pada apa? Pada randomized control trial kalau nilai before-nya tidak diketahui ya. Terutama ini kalau ada banyak kasus-kasus pada PPDS anestesi ya, karena mereka sekarang banyak melakukan penelitian-penelitian sepertinya antidotum. Misal contoh yang populer sekarang penggunaan acetaminophen IV terhadap PONP ya, post operatif nausea and vomiting gitu ya. Jadi tidak ada nilai before, atau pemberian misalnya klonidin terhadap kejadian batuk ya pada operasi tertentu gitu ya. Ini paling banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang di anestesi yang nilai before-nya tidak ada gitu ya, atau pada bagian jantung gitu ya, nilai before tidak ada terhadap misalnya pembesaran LPH atau apa ya. Ini dipakai tabel 2x2 tapi analisanya khusus disebut, nanti analisanya adalah McNemar test. Oke? Tapi ini hampir jarang dipakai kecuali nilai before-nya, dan satu alasan ya, nilai before tidak diketahui. Oke? Tapi ini mayoritas untuk studi observasi. Ya, kalau studi observasi pasti begini gitu ya. Oke. What is the study type? Ini balik lagi tadi tentang metodologi yang dipilih ya. Jadi kita ngomongnya kalau yang studi yang pertama randomized control trial, judul pertama double blind ya. Yang kedua adalah yang pertama itu triple blind ya, malah sampai ke penganalisanya tidak mengetahui kelompok mana ya. Kalau yang kedua randomized control trial single blind, yang terakhir adalah karena kuretase, membandingkan kuretase dengan apa? Dengan pemberian obat, jadi dia pakai no blind atau no masking gitu ya, bisa boleh disebut ya. Jadi open label gitu ya, open label. Jadi peneliti tahu perlakuan apa yang diberikan gitu ya. Nah, ini yang hati-hati, kita mesti melihat betul-betul apakah parameter yang digunakan benar-benar yang objektif ya. Kalau tidak objektif, itulah yang ditakutin daripada randomized control trial no blind ini adalah observer bias gitu ya. Di kuliah saya awal
Sudah saya jelaskan itu di kuliah seri nomor 6 ya. Bias-bias apa saja pada randomized control trial. Yang paling berbahaya itu pada yang no blind, open label itu adalah observer bias. Okay. Kemudian yang nomor 3 adalah what is the sampling method ya. Sampling method itu sudah ada di sampling, bab sampling saya sudah jelasin juga ya. Jadi ada yang non random gitu atau non random probability sampling, itu voluntary sample, purposive sample, convenient sample atau konsekutif yang paling banyak dipakai di klinik ya. Konsekutif itu artinya berturutan saja. Snowball yang nggak boleh ya, asal ketemu istilahnya. Snowball itu asal ketemu. Dia ketemu yang terdekat, mencari yang temannya segala macam. Ada yang disebut kuota sampling, dan yang terakhir yang paling bahaya adalah haphazardous atau self-selecting samples. Ya, jadi kalau untuk randomized control trial sebaiknya dilakukan secara random, itu untuk mengatasi namanya bias seleksi ya. Karena dalam randomized control trial mau 2 kelompok, 3 kelompok atau 4 kelompok harus homogen, itu ya kata kuncinya ya. Jadi randomized control trial kalau berpembanding kata kuncinya harus homogen ya. Kalau heterogen itulah kemungkinan ada bias seleksi ya. Oke. Selanjutnya adalah yang probability sampling ya, simple random, systematic sampling, block random, cluster, stratify, multi-state random sampling, dan matching ya. Serta satu lagi sebenarnya ada satu lagi stratification ya. Stratification sampling ini dimasukkan di atas ini, tapi boleh tersendiri gitu ya. Nah, stratifikasi dan matching biasanya dipakai kalau kita mencurigai salah satu faktor risiko atau salah satu faktor itu akan menjadi faktor pengganggu atau confounder. Ya. Jadi kalau ada confounder tidak boleh kita tulis variabel pengganggu, tapi kita robah cara pengambilan sampel ya. Jadi kalau kita membaca jurnal ditulis di situ cara pengambilan sampel, the sample will drawn by using matching ya, atau by using stratification. Nah kita tahu bahwa variabel itu kemungkinan menjadi confounder. Ya, ya tolong diingat itu. Jadi ini yang dilakukan. Nah tapi kebanyakan dari bagian-bagian tertentu mempunyai kesenangan tersendiri gitu ya. Macam contoh di kebidanan sering menggunakan lebih prefer ya. Pakai block random sampling gitu ya. Karena block random sampling lebih mudah karena bisa dilakukan secara komputerisasi gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga adalah yang di contoh pertama dilakukan randomisasi menggunakan blok ya, into block of 6 gitu ditulis ya. Kalau pada yang nomor 2 judul 2 pakai simple randomization gitu ya. Kalau yang nomor 3 itu after hearing about medical and surgical ablation methods, women choose between them. Jadi any woman who could not decide would have been randomized to a method, but no participant were undecided. Jadi diserahkan kepada pasiennya mau milih misoprostol ataukah mau milih uretase. Oke. Jadi nggak jelas sebenarnya cara pengambilan sampelnya ya. Apakah non probability, apakah probability ya, karena diserahkan bebas kepada pasiennya. Oke. Selanjutnya adalah sample size ya. Nah, inilah kita harus hati-hati membaca suatu jurnal gitu ya. Dalam RCT, randomized control trial, ada 4 kriteria biasanya ya. Kriteria penerimaan, kriteria eksklusi atau penolakan, kriteria withdrawal, dan kriteria satu lagi adalah dropout ya. Tolong diingat kriteria inklusi eksklusi before the study, sebelum penelitian dimulai gitu ya. Yang kalau kriteria dropout dan withdrawal itu during the study. Kalau dropout itu yang aktif adalah penelitian. Ini dikeluarkan deh. Ini dikeluarkan, yang ini enggak gitu ya.
Tapi kalau withdrawal itu adalah pasien yang aktif, dia menarik diri gitu ya. Tolong diingat itu ya. Jadi ada berbeda. Jadi hati-hati membaca, apalagi kalau penelitinya pinter nulis itu ya. Sebenarnya dia tuh masuk dalam kelompok istilahnya drop out, tapi disebutnya seolah-olah uh, exclude ya, dikeluarkan gitu ya. Jadi ada dua gitu ya biasanya ya. Kalau lebih detail lagi nanti ditanya ke biostatistik, ada namanya disebut ITT, Intention Treat to Analyze ya. Jadi ada orang peneliti memasukkan walaupun dia keluar ataupun walaupun dia drop out, tetap dimasukkan dalam analisa data. Oke. Nah, yang judul pertama itu rencananya 108 dibagi 3 kelompok gitu ya. Ternyata menjadi 2 kelompok ya dengan total 69, dan kelompok yang ketiga tidak diikutsertakan di analisa ya. Jadi bisa dilihat di itunya gitu ya. Karena yang saya ngomong tadi kelompok 3 clopidogrel itu ternyata menimbulkan efek yang tidak menyenangkan atau harmful gitu ya. Apakah ada bias seleksi atau bias indikasi dalam penelitian sampel? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Jadi rencana 108 jadi dibagi 3 kelompok ya, akhirnya cuma menjadi total 69. Satu kelompok dibatalkan gitu ya. Kalau judul kedua itu dari 98 pasien 26 diantaranya tidak dianalisa atau withdrawal ya. Nah, ini jadi masalah ya, apakah ada bias respon ya. Jadi kalau kita hitung 26 dibagi 98 itu lebih enggak 20% ya. Apakah penelitian ini sebenarnya bisa dianggap gagal gitu ya. Karena patokannya lebih dari 20% nggak gagal ya. Nanti itu bisa Anda kritisi di dalam membaca jurnal tersebut ya. Nah, pada judul ketiga itu sampelnya itu 393 pasien ya. Jadi ada yang di Hanoi, ada yang di Ho Chi Minh ya. Yang 260 memilih medical observation, sedangkan yang 133 itu cuman memilih kuretase gitu ya. Jadi lebih banyak yang memilih medical abortion daripada yang memilih kuretase ya. Jadi hampir 2:1 gitu ya. Selanjutnya, nah ini hierarki ya, hierarki sampling ini sekedar mengingatkan saja gitu. Jadi ada reference population, ada sort population, ada sampling claim, ada unit sampling, ada sampel gitu. Jadi generalisasinya pengen sampai di mana? Apakah hanya dia berlaku lokal di tempat yang diteliti ataukah dia akan mengataskan nama negaranya gitu ya. Oke, ini kira-kira gambaran sampling itu sendiri ya. Oke. Jadi Anda bisa lihat di kuliah 10 nomor 10 ya. Dari ini kuliah saya ya. Selanjutnya adalah, nah, pada judul pertama, all patient undergoing elective primary coronary artery. Jadi pada pasien semua yang mengikuti operasi elektif gitu ya. Itu yang kriteria inklusinya. Eksklusinya, if the patient did not stop antiplatelet therapy a week prior to surgery ya, atau had contraindication to aspirin or other medication. Ini yang saya ngomong di bias dan confounder gitu ya. Di kuliah nomor 6 gitu ya. Jadi ada obat-obat yang tidak boleh di stop mendadak atau withdrawal effect, nggak boleh di stop mendadak gitu ya. Jadi terpaksa dia semuanya harus pasien baru gitu ya. Contoh yang di sini ya, you not stop antiplatelet therapy ya, nggak bisa di stop gitu ya. Jadi terpaksa di exclude gitu ya. Nah, atau dia kontraindikasi kepada aspirin. Jadi ada kondisi-kondisi apa yang menyebabkan pasien tidak dapat ikut serta dalam penelitian gitu ya. Kalau pada judul yang kedua itu pasien with moderate to severe symptomatic BPH. Jadi yang moderate sampai severe ya, yang ringan tidak gitu ya. Jadi yang ringan tidak dimasukkan gitu ya.
Nah, eksklusinya adalah pasien yang mendapat yang adanya prostat cancer itu ya, atau serum PSA-nya itu lebih tinggi dari 10 nanogram ya. Nah, itu. Judul ketiga itu inclusion kriterianya adalah jika pada pemeriksaan bimanual that tidak ada apa kehamilan lebih dari 8 minggu ya. Itu yang dilakukan ya. Kemudian tidak kontraindikasi terhadap medical abortion ya, kemudian dia tinggal dalam 1 jam di sekitar klinik itu ya. Jadi supaya dia mau follow up-nya bagus, jangan lost follow up, itu tujuannya ya. Jadi supaya jangan dari klinik itu tidak jauh tinggalnya gitu ya. Ini untuk mengantisipasi lost follow up itu ya.